Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum sholat Jumat kita mulai, laporan keuangan dan kegiatan Masjid Al-Munawwarah Kentan Permai Palembang yang bertindak selaku khotib pada hari ini Jumat 1 Agustus 2025 bertepatan dengan 7 Safar 1447 Hijriah. Yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Abdullah Sobur SHMM. Kemudian muadzin yang terhormat Ustadz Abdullah Habib. Kemudian laporan keuangan, saldo awal kas 25 Juli 2025 adalah 20 juta 218.000 rupiah. Penerimaan kas kotak infak sholat Jumat dan kotak infak di luar sholat Jumat sebesar 3.748.000 rupiah. Jumlah kas tersedia 23.966.000 rupiah. Pengeluaran dari tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli 2025 sebesar 12.265.000 rupiah. Saldo kas hingga 31 Juli 2025 11.700.100 rupiah. Saldo bank sampai tanggal 25 Juli 2025 sejumlah 41.500.000 rupiah. Jadi saldo kas bank 31 Juli dan kas yang tersedia adalah 61.701.000 rupiah. Demikian laporan keuangan yang dapat disampaikan. Palembang 1 Agustus 2025, Bendahara Dr. Andes Haji Abdul Hamid Husin Akca. Kemudian kami atas nama pengurus Masjid Al-Munawwarah mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak jamaah yang telah memberikan infak dan sodakohnya kepada Masjid Al-Munawwarah ini. Kami doakan mudah-mudahan apa yang bapak-bapak sedekahkan, infakkan ke masjid menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Bapak semuanya diberikan kesehatan panjang umur, rizki yang berkah. Kita bacakan suratul Fatihah ala diniyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dihimbau kepada bapak-bapak semuanya yang masih di belakang, mungkin di depan masih ada soft yang masih kosong untuk diisi untuk mengharapkan kesempurnaan sholat berjamaah kita. Kemudian bagi bapak-bapak jamaah yang membawa anak-anak atau cucunya, harap untuk didampingi agar supaya tidak ribut, dan juga bagi anak-anak, adik-adik yang ada di belakang dihimbau untuk tidak ribut pada saat khotib menyampaikan khutbahnya. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad lagat fama lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi akan ada seorang khatib yang akan menaik ke atas mimbarnya. Berkenaan dengan itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda yang disampaikan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang artinya, janganlah di antara kalian berkata-kata ketika khatib lagi menyampaikan kedua khutbahnya. Jikalau kalian berkata-kata walaupun perkataan itu untuk menegur teman untuk diam, maka sia-sialah amal ibadah salat Jumatnya. Oleh karena itu, simak khatib lagi menyampaikan khutbahnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabina wa akramina warḍa anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi tafarrada fi mulkihi wa baqa wa taqaddasa wa tanazzaha fi azaliyatihi fala aynun tarah wa hakama bihukmihi fi khalqihi fala muakkiba li hukmihi wa la radda lima fadah. قسم الأرزاق والآجال بين عباده هذا متاعه وهذا أعطاه وهذا أسعده وهذا أسقاه أحمده على ما أعطاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد يبلغنا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما وإيمين متلازمين إلى يوم عرضه ولقاه وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah serta meninggalkan larangan-larangannya. Takwa juga dapat menemukan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau jahatnya, merupakan pencerminan imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di asharatun wa umurun tusrikunaha." Qalu, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Qala, "Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha allazi lakum." Artinya, sesungguhnya akan terjadi sesudahku sifat mementingkan diri sendiri, mengesampingkan orang lain, dan berbagai perkara yang kalian mengingkarinya. Mereka, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, lantas apa yang engkau perintahkan pada kami?" Beliau bersabda, "Kalian tunaikan hak yang wajib atas kalian dan kalian minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian." Hadis ini memberi isyarat kepada kita bahwa di zaman akhir ini akan terjadi sifat mementingkan diri sendiri dan berbagai hal mungkar yang melanda sekalian umat manusia. Dalam keadaan seperti itu, jalan terbaik untuk menyelamatkan diri adalah menunaikan tugas kewajiban masing-masing, baik kewajiban terhadap Allah maupun kewajiban terhadap sesama makhluk Allah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di antara sekalian sifat manusia yang tercela adalah mementingkan diri sendiri, mengabaikan kepentingan orang lain. Sifat ini dilarang oleh agama Islam. Agama Islam telah bahkan menganjurkan agar setiap muslim selain harus memperhatikan dirinya, juga kepentingan orang lain tak boleh diabaikan. Sebagai manusia yang membutuhkan hidup berkumpul,
dan bermasyarakat. Kesadaran untuk hidup bersama dan saling tolong-menolong perlu ditanamkan. Kesadaran ini akan menghilangkan sifat egoisme, yaitu sifat yang selalu mementingkan diri sendiri dengan tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Asal dirinya sudah baik, berkecukupan, tidak peduli dengan nasib orang lain. Biarkan mereka berusaha sendiri, hidup sendiri, menghadapi kesulitan sendiri. Apa perlunya kita menolong mereka, toh mereka belum tentu membalas budi. Begitulah gambaran sekilas orang yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Terjadi perubahan sifat ini di masa orang-orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu akibat banyaknya korban dan kesibukan yang memang mereka sengaja. Betapa tidak, keinginan hawa nafsu yang sudah kelewat maju menyebabkan orang memaksa dirinya untuk mencapai sesuatu yang belum tarafnya. Mereka sehari-hari sibuk bergumul dengan pekerjaan yang kelewat berat. Akibatnya segala yang terjadi di sekitarnya mereka tidak tahu, atau mereka sudah tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Mereka sudah tidak peduli apa faedahnya menengok orang sakit, melayat orang mati, menghadiri walimah perkawinan, memberitahu kepada orang yang baru tertimpa bencana, dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya dianggapnya sudah tidak penting lagi. Sedangkan yang penting adalah segala sesuatu yang dapat memberi keuntungan bagi dirinya. Bagi umat Islam, sifat mementingkan diri sendiri itu harus dibuang jauh-jauh dan diganti dengan sifat mulia, seperti suka tolong-menolong, memberi petunjuk kepada orang yang baru sesat iman, memberi nasihat kepada orang yang tertimpa kemalangan, dan lain sebagainya. Sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis Bukhari. Belum sempurna iman seseorang dan dari kalian hingga kalian mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dihubungkan hadis tersebut di atas, maka orang yang mempunyai sifat mementingkan dirinya sendiri itu termasuk orang yang belum sempurna imannya. Karena bagaimana mungkin orang yang bisa menaruh belas kasihan kalau dia masih mementingkan dirinya sendiri? Tentu saja rasa toleransinya terhadap orang lain sangatlah tipis, bahkan mungkin sama sekali tidak ada. Hadis di atas dapat memberikan pengertian kepada kita bahwa apa yang kita senangi dari semua kebaikan yang telah kita dikenyam oleh saudara kita sesama umat Islam. Kalau mereka belum bisa, maka tugas kita harus membantunya. Arti semua kebaikan itu meliputi kenikmatan taat kepada Allah. Dengan pengertian seperti itu, kita tidak berlaku masa bodoh, acuh tak acuh terhadap sesama kita. Bila mana ada saudara kita yang kelaparan, maka hendaklah dibantu hingga dapat makan dan merasakan kenyang, dan sebagaimana yang telah kita rasakan. Bila mana ada orang yang sakit, maka hendaklah ditengok dan didoakan agar segera sembuh. Karena kita pun akan merasa senang bila mana pada suatu saat mengalami sakit, kemudian ditengok orang lain dan didoakan segera sembuh. Kita merasa senang dan bahagia, diberi umur panjang oleh Allah dan diberi untuk selalu taat kepada Allah. Karena itu kita akan merasa kasihan bila mana ada salah seorang teman atau saudara kita yang belum mau taat kepadanya. Sehingga kewajiban kita kepada mereka itu memberi nasihat dan petunjuk agar menggunakan umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Legalah hati kita bila mana nasihat
keadaan teman akan saudara-saudara kita selalu aktif dan taat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhullah innallaha azizul hakim. Dan orang beriman lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian orang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kemelut orang-orang yang senantiasa mementingkan dirinya sendiri dan merajalelakan kemungkaran di zaman akhir, tak ada jalan yang lebih selamat kecuali harus menunaikan tugas kewajiban masing-masing sebagai hamba Allah yang baik, yang artinya tekun menunaikan hak dan kewajiban kepada Allah dan terhadap makhluknya. Semua perintah Allah tidak dialalaikan dan meskipun dalam keadaan bagaimanapun juga. Tetapi agaknya sukar melaksanakan tugas kewajiban menyebabkan lunturnya keteguhan hati secara perlahan-lahan. Dalam suasana seperti ini, orang harus berhati-hati memilih teman, bergaul, atau kalau perlu hijrah ke tempat-tempat yang dianggap aman sehingga ia benar-benar menjalankan ibadah dengan tekun, tenang, dan khusyuk. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai manusia yang paling utama. Maka beliau bersabda, mu'minun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah. Qala summa man qala rajulun mu'tazilun fi minas si'abi ya'budu rabbahu. Orang mukmin yang berjuang jiwa raga dan hartanya di jalan Allah. Sahabat bertanya, kemudian siapa? Beliau bersabda, kemudian orang yang menyendiri di suatu dusun yang beribadah kepada Tuhannya. Bagi orang yang dapat menunaikan tugas dan kewajibannya baik terhadap Allah maupun terhadap sesama makhluk, maka dia berhak memohon kepada Allah akan bagian amalnya, yang artinya dia berhak mengharap rahmatnya, dan Allah pasti membela haknya baik di dunia atau di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Artinya, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan segala kepada mereka dengan sempurna pahala amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Al-Imran 57. Semoga kita umat Islam dihindarkan dari sifat mementingkan diri sendiri dan dijauhkan dari perbuatan mungkar, di mana hal itu akan melanda di kalangan umat manusia yang semakin hari semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Isyarat Rasulullah SAW itu pasti benar, sehingga jauh-jauh sebelum itu terjadi kita sudah membangun persiapan mental. Jangan memperkuat keteguhan iman dengan memperkuat keteguhan iman dari berbagai godaan yang datang bertubi-tubi dari sekeliling kita. Bahkan perbuatan seperti itu kita bukan hanya dapat bertahan menyelamatkan diri sendiri, juga harus dapat menunaikan tugas memberantas kemungkaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wa min kulli zanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahillazi lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhul basyirun naziru wal sirrijul munir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa ala alihi wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa rasulahu la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wardo anil hulafa'il rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wasairi sahabati wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aizil islam wal muslimin wa aizil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rapatkan, luruskan dan rapikan sap-sapnya yang kosong supaya diisi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من فتور ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Azizul qayyum wa la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa la yuqdir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي كافي ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الكريم وعظيم سلطانك وصلى الله على محمد النبي الأمي وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم محمد اللهم اغفر لنا وارحمنا كما ربنا صغيرا اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم والعمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وسبنا وسكن موتنا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا وبر خطواتنا ونسألك درجات من الجنة اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وسرنا ولا تسر علينا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا تقبلا ورزقا طيبا مطيبا وشفاء وردا وشفاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي من المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم سبنا بالإسلام وسبنا بالمعرفة وسبنا بالتقوى وسبنا بمحمد صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا إلى دار اللهم هون علينا في سكرة الموت وجت من النار إلى الحساب يا الله بها يا الله بها يا الله بسم الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بسم الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بسم الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين من ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم